Halo semuanya, saya Naswa Fauzia, IPIM 152460037. Di video kali ini, saya akan memaparkan hasil rangkuman dari buku teori dan praktik analisis wacana. Bagian kedua dari bab 1 sampai bab 3. Disimak ya teman-teman. Bab pertama, analisis wacana puisi Jawa, Jaka Ijo, dan Tresna Wulan. Karya N. Sakdani tinjauan dari segi konteks kultural dan situasi serta aspek gramatikal dan leksikal. Pendahuluan. Pertama, mengapa puisi ini dipilih? Alasan pertama, di antara 76 judul puisi yang ditulis oleh 13 penyair terkemuka yang dihimpun oleh S.T. Lesmaniasita, hanya ada 4 puisi sejenis balada, yaitu sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang mengharukan. Alasan kedua, puisi Jaka Ijo dan Tresna Wulan merupakan puisi bersambung terpanjang bila dibandingkan dengan puisi lainnya yang sejenis. Kedua, tentang puisi ini, Jaka Ijo seorang senapati atau panglima perang yang gagah dan sakti, dan Tresna Wulan salah seorang selir tidak resmi dari Raja Prabu Kumara. Keduanya menjalin hubungan kasih rahasia selama 2 tahun. Suatu malam di taman kerajaan, Jaka Ijo menagih janji agar Tresna Wulan meminta izin keluar dari status selir untuk menikah dengannya. Tresna Wulan menolak karena takut derajat sosialnya turun jika menjadi istri senapati dibandingkan menjadi selir raja. Kecewa berat, Jaka Ijo bunuh diri secara tragis dengan menusukkan keris ke jantungnya. Melihat hal itu, Tresna Wulan menjadi gila. Ketiga, sistematika pemaparan, analisis yang dipaparkan secara urut mulai dari pertama, analisis konteks budaya dan situasi. Kedua, analisis gramatikal kohesi, gramatikal. Ketiga, analisis leksikal kohesi, leksikal. Keempat, simpulan. B. Analisis konteks. Pertama, konteks kultural. Dalam masyarakat Jawa, raja adalah pusat dunia dengan kekuasaan tidak terbatas. Ratu Iku Gusti Allah Katon. Semua bawahan termasuk selir dan senapati harus tunduk dan pasrah. Sebagai selir, kedudukan sosial Tresna Wulan sangat tinggi di mata masyarakat saat itu. Menolak melepas status selir demi Jaka Ijo mencerminkan realitas sosial di mana pemenuhan dan status di hadapan raja mengalahkan kepentingan pribadi. Jaka Ijo menggambarkan jiwa satria yang sabar dan romantis. Namun keputusan bunuh diri menunjukkan sisi kurang bijaksana dalam menghadapi persoalan cinta. Kedua, konteks. Situasi. Konteks fisik mencakup 3 aspek penting dalam komunikasi wacana. Pertama, realitas situasi. Peristiwa dalam puisi terjadi di sebuah taman kerajaan. Kedua, topik pembicaraan berpusat pada hubungan asmara rahasia antara Jaka Ijo dan Tresna Wulan. Ketiga, tindakan partisipan meliputi runtutan peristiwa mulai dari Tresna Wulan menunggu Jaka Ijo. Jaka Ijo menagih janji agar Tresna Wulan berhenti menjadi selir. Penolakan Tresna Wulan hingga akhirnya Tresna Wulan menjadi gila. B. Konteks epistemis berkenaan dengan latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan mitra tutur. Dalam hal ini, baik Jaka Ijo maupun Tresna Wulan sama-sama memahami bahwa hubungan asmara dan tindakan yang mereka lakukan adalah hal yang tidak baik serta penuh risiko. Namun tetap mereka lakukan karena landasan saling mencintai. C. Konteks sosial. Hubungan antara selir dengan rajanya. Tresna Wulan sangat hormat, patuh, dan tidak rela melepaskan diri dari status kedudukan tersebut. Hubungan asmara rahasia antara selir raja dengan kekasih gelapnya. Jaka Ijo sangat menghormati Tresna Wulan, sekaligus menyadari bahwa status sosialnya sebagai senapati masih berada di bawah status sosial raja. Hubungan antara penguasa tertinggi dengan senapatinya. Perbedaan status sosial yang timpang ini menjadi salah satu pertimbangan berat bagi Tresna Wulan dalam menentukan pilihan hidupnya. C. Analisis aspek gramatikal wacana. Pertama, pengacuan referensi. Pengacuan persona mencakup persona pertama, kedua, dan ketiga tunggal dalam bentuk bebas maupun terikat. Contoh, Tresna Wulan memaniku ya nyawaku. Pemakaian unsurku dengan realitas yang diacu, berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung pada siapa penuturnya. D. Pengacuan demonstratif berupa pronomina penunjuk waktu atau tempat. Contoh, wengi iku titi wanci, Jaka Ijo nagih prejanji. Pronomina demonstratif iku pada frasa wengi iku mengacu pada realitas waktu lampau. C. Pengacuan komparatif atau perbandingan. Pengacuan ini berfungsi membandingkan 2 hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan wujud, keadaan, sikap, perilaku, dan sebagainya. Contoh, kalau dengan iki pindah gagang kembang kasuargan, kakang pemakaian unsur pindah pada tuturan tersebut berfungsi sebagai acuan perbandingan antara realitas kesempatan yang menyenangkan dengan tangkai bunga dari surga. Kedua, penyulihan substitusi. Penyulihan substitusi, yaitu penggantian unsur tertentu dengan unsur yang lain yang mengacu pada realitas yang sama. Contoh, tumapak alun cedak apra Kusuma Dewi. Dalam tuturan tersebut, nama Tresna Wulan disuli dengan unsur Kusuma Dewi. Ketiga, pelesapan elipsis. Pelesapan merupakan salah satu jenis aspek gramatikal yang berupa penghilangan unsur tertentu yang telah disebutkan. Unsur yang dilesapkan dapat berupa kata, frasa, atau klausa. Contoh, lunggun jengluk soca ke kaca nancep gapula pada tuturan tersebut. Subjek pelaku dilesapkan atau dihilangkan.
Subjek yang sebenarnya dilesapkan adalah tokoh Tresna Wulan, yang dapat dilacak kembali oleh pembaca melalui informasi pada baris-baris puisi yang berdekatan. Keempat, perangkaian konjungsi. Perangkaian konjungsi merupakan salah satu aspek gramatikal yang berfungsi menghubungkan antara unsur yang satu dengan unsur lainnya. Contoh, selir-selir pada kasepen sepi leladi, nanging genea Tresna Wulan katoning taman. Konjungsi pertentangan nanging tetapi digunakan untuk mempertentangkan realitas yang seharusnya para gundik tidak perlu berada di taman karena tidak perlu melayani raja dengan kenyataan keberadaan Tresna Wulan di taman. D. Aspek leksikal. Pertama, repetisi pengulangan. Repetisi adalah pengulangan unsur wacana yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai Goris Keraf 1994. Contoh, oh jaka ijo tandai temblun janji. Pengulangan frasa jaka ijo anadiplosis berfungsi untuk memberikan penekanan dan meyakinkan pembaca bahwa tokoh tersebut benar-benar tidak pernah mengingkari janji. Kedua, sinonimi. Padan kata. Sinonimi padan kata dilihat dari unsur-unsur bahasa atau kategorinya dapat dibedakan antara sinonimi kata dengan kata, kata dengan frasa atau sebaliknya, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Contoh, ora ana cawang loro ati tresnaku dan najen saglugut ana rasa ewu aya jroning nala kata ati dan nala keduanya berarti hati. Digunakan sebagai sinonim untuk memperjelas dan memvariasikan ungkapan perasaan yang sama. Ketiga, antonim lawan kata. Antonim lawan kata merupakan salah satu jenis aspek leksikal wacana dengan cara mengoposisiskan makna unsur yang satu dengan unsur yang lain. Contoh, yari wene dia ayu ni Tresna Wulan dan wasis digdaya bergas bagus dedek. Sembada ini merupakan oposisi kutu, di mana kata ayu cantik untuk Tresna Wulan dipertentangkan dengan bagus tampan untuk jaka ijo. Keempat, kolokasi. Sanding kata. Kolokasi adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata dan kata tersebut cenderung digunakan secara berdampingan bersanding. Contoh, kata taman dan kaprajan. Karena puisi ini bercerita tentang liku-liku cinta di kerajaan, kata taman dan kaprajan sering muncul berdampingan sebagai kolokasi yang membangun latar tempat kejadian. Kelima, hiponimi hubungan atas bawah. Hiponimi adalah kata-kata yang maknanya merupakan bagian dari makna kata yang lain yang merupakan superordinatnya hipernimnya. Contoh, kata selir gundik dan prameswari permaisuri. Selir dan prameswari adalah hiponim kelas bawah dari kata gerwa, istri yang berperan sebagai hipernimnya. Keenam, ekuivalensi, kesepadanan. Beberapa kata bentukan sebagai hasil proses afiksasi yang berasal dari bentuk asal sama disebut ekuivalensi. Ekuivalensi juga merupakan salah satu peranti untuk mendukung kepaduan wacana. Contoh, tresnaku, cintaku, tresnamu, cintamu, tresnane, cintanya, dan katresnan, percintaan. Kata-kata tersebut memiliki hubungan ekuivalensi karena semuanya berasal dari bentuk dasar yang sama, yaitu kata tresna, cinta. Penutup. Puisi ini adalah balada terpanjang yang menceritakan tragedi cinta akibat ketimpangan status sosial dan budaya kekuasaan keraton Jawa masa lampau. Kekuasaan raja yang mutlak membuat bawahan rela mengorbankan perasaan pribadinya. Tresna Wulan menolak menikah dengan Jaka Ijo karena takut derajatnya turun. Keputusan ini memicu Jaka Ijo bunuh diri, yang pada akhirnya membuat Tresna Wulan menjadi gila. Cerita yang panjang ini dikemas menjadi sebuah wacana sastra yang sangat utuh dan padu berkat penggunaan pilanti gramatikal serta pilanti leksikal yang saling mendukung dari awal hingga akhir. Bab 2. Analisis wacana peran gender dalam cerpen Ibu karya Budi Mariono A. Pendahuluan. Meskipun PBB telah mencatat dekadensi perempuan 1975 sampai 1985, dominasi laki-laki dan ketidakberdayaan perempuan masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karya sastra Indonesia. Cerpen Ibu merupakan salah satu karya dalam buku kumpulan cerpen Siluet Bulan Luka 2002 karya Budi Mariono. Cerpen ini dipilih karena memiliki perspektif gender yang sangat kuat melalui tokoh Ibu, Rohmah, dan Kumala, serta menggambarkan realitas perilaku perempuan di masyarakat. D. Pendekatan dan kajian teori analisis wacana dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan utama agar kajian menjadi tuntas dan komprehensif. 1. Pendekatan mikrostruktural, melihat struktur lahir wacana yang dibedakan menjadi 2 aspek gramatikal, meliputi pengacuan referensi, penyulihan substitusi, pelesapan elipsis, dan perangkaian konjungsi. D. Aspek leksikal, meliputi pengulangan repetisi, padan kata sinonimi, sanding kata kolokasi, hubungan atas bawah hiponimi, lawan kata antonimi, dan kesepadanan ekuivalensi. Kedua, pendekatan praktik wacana, meneliti elemen-elemen pembentuk cerita pendek seperti alur, tokoh atau karakter, tema, latar, sudut pandang, dan gaya pengarang. Ketiga, pendekatan makrostruktural, menitik beratkan susunan wacana secara global dan menyeluruh, melibatkan konteks situasi serta faktor sosial budaya. C. Analisis aspek kewacanaan. 1. Kohesi gramatikal. Pengacuan referensi. Contoh pengacuan persona. Ibuku tak peduli sama sekali bahwa aku sudah punya pacar, sudah punya calon istri yang kupilih sendiri, menggunakan pronomina persona pertama tunggal bebas aku.
Keterikatan lekat kiri ibuku, dan keterikatan lekat kanan kupilih. B. Penyulihan substitusi. Contoh, 40 hari lagi. Nikahilah Rohmah. Dialah pemberian ibu terakhir dan terbaik untukmu. But, lirih sekali ibuku mengucapkan kalimat itu. Satuan lingua kalimat itu berfungsi sebagai substitusi pengganti dari seluruh kalimat klausa sebelumnya. C. Pelesapan elipsis. Contoh, Rohmah tersenyum. Cantik sekali, lebih cantik dibandingkan Kumala. Terjadi pelesapan unsur subjek pada klausa kedua, yang seharusnya berbunyi, Rohmah lebih cantik dibandingkan Kumala. D. Perangkaian konjungsi. Contoh, aku diam, bukan karena tak punya kalimat untuk mendebat, melainkan karena ucapan ibuku menggunakan konjungsi sebab akibat karena. Kedua, kohesi leksikala, repetisi pengulangan. Contoh, katanya, hanya Rohmah wanita yang mampu mendampingiku. Hanya Rohmah wanita yang mampu mengabdi. Hanya Rohmah wanita yang mampu bertahan. Repetisi anafora, pengulangan frasa di awal baris sebanyak 5 kali untuk menegaskan keteguhan figur ibu. B. Sinonimi persamaan kata. Contoh, Rohmah memang cantik, anggun, ramah. Kata cantik dan anggun memiliki kesamaan makna yang merujuk pada keindahan sosok wanita. C. Antonimi dan kolokasi. Contoh, kamu keras kepala seperti almarhum bapakmu. Ibulah yang keras kepala. Menghadirkan antonimi hubungan bapak ibu sekaligus membentuk kolokasi di lingkungan keluarga. D. Ekuivalensi kesepadanan. Contoh, kenapa ibu tak juga mau menerima Kumala yang telah jelas aku cintai dan mencintaiku? Apakah ibu lupa? Cinta itu anugerah Gusti, menggunakan variasi kata dari morfem asal yang sama melalui proses afiksasi, yaitu cinta, cintai, dan mencintai. D. Analisis praktik wacana 1. Tema cerita, kepatuhan kepada orang tua ibu akan membawa kebaikan untuk anaknya. Ini merupakan tema sentral dalam cerita pendek ibu. Kedua, penokohan. Tokoh ibu dan aku, Budi, merupakan tokoh sentral dalam cerpen ini. Tokoh yang lain merupakan tokoh pembantu. Tokoh ibu digambarkan mempunyai sifat sebagai seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Tokoh utama yang lain adalah aku, Budi, yang mempunyai sifat patuh kepada orang tua. Tokoh pendukung Rohmah mempunyai sifat yang secara eksplisit disebutkan dalam cerpen tersebut seperti cantik, anggun, ramah, dan agak pendiam. Tokoh pendukung Kumala digambarkan sebagai wanita yang sibuk dengan pekerjaan. Tokoh pendukung Pranoto digambarkan sebagai orang yang pemberani. Secara keseluruhan keberadaan para tokoh cerita digambarkan mempunyai karakter yang datar. 3. Alur cerita. Alur lurus merupakan pilihan pengarang untuk mengisahkan cerita pendek ibu ini. Konflik diri dalam Budi yang akan menentukan istri merupakan hal yang dicoba dibangun oleh pengarang person against self. Keempat, latar cerita secara fisik. Cerpen ini berlatar di rumah ibu saat dialog perjodohan dan ibu sakit. Supermarket pertemuan Budi dengan Rohmah dan Pranoto. Pemakaman ibu saat Budi ingin menyampaikan pesan ibu. Dan rumah Budi saat menikmati waktu tanpa Kumala yang sibuk bekerja. Secara sosial, cerita ini terjadi pada keluarga menengah ke atas di sebuah kota di Indonesia yang ditunjukkan dari gaji lumayan Budi di dunia kewartawanan. Latar budaya diperkirakan berada di Jawa karena nama-nama tokohnya bercirikan Jawa, yaitu Budi, Rohmah, Pranoto, dan Kumala. Kelima, sudut cerita pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama tokoh aku bernama Budi untuk menimbulkan efek empati. Sudut pandang ini cocok untuk menggambarkan problematika kejiwaan, seperti kebimbangan psikologis Budi dalam memilih pasangan. Melalui tokoh aku, pengarang menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang menjodohkan anaknya demi kebaikan. Pada akhirnya, Budi menyesal karena ucapan ibunya benar. Kumala yang terlalu cinta karier sering meninggalkan keluarga. Keenam, gaya cerita pengarang menyampaikan pesan kasih sayang orang tua yang menentukan jalan hidup anaknya melalui pembangunan konflik diri dan konflik dengan orang lain. Di sini, pengarang berpihak pada orang tua dan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan orang tua adalah benar sehingga anak harus mematuhinya. Seperti yang terlihat dari penyesalan Budi yang tidak bahagia bersama Kumala. Intinya, cerpen ini berpesan agar anak selalu patuh kepada orang tua, karena meskipun awalnya terasa tidak benar, suatu saat nanti, apa yang dikatakan orang tua akan menjadi kenyataan. Analisis konteks situasi dan konteks budaya 1. Analisis konteks. Situasi analisis ini menitik beratkan pada konteks dan situasi dalam teks. Contoh, maaf, Bu, saya benar-benar mencintai Kumala. Saya ingin menikah dengannya. Rohmah lebih baik daripada Kumala. Bagi saya sebaliknya, Bu. Data tersebut dianalisis menggunakan prinsip penafsir personal. Tergambar bahwa menurut Ibu, Rohmah lebih baik daripada Kumala secara fisik cantik, anggun maupun non-fisik pendiam, peduli. Sebaliknya, menurut Budi yang mencintai Kumala, justru Kumala lah yang lebih baik daripada Rohmah. Kedua, analisis sosial budaya. Analisis ini mengkaji keterkaitan tokoh perempuan dengan faktor ekstrinsik di masyarakat. Dalam pembagian peran, tokoh ibu dan Rohmah menjalankan peran gender transisi yang sangat mengutamakan fungsi domestik. Sebaliknya, tokoh Kumala menjalankan peran gender egalitarian dengan memprioritaskan fungsi produktif di ranah publik. Akibat dari hal tersebut,
Tokoh laki-laki yaitu Budi terpaksa ikut menjalankan peran egalitarian dengan beralih mengurus hal-hal domestik rumah tangga. Wacana persamaan gender yang marak sejak pertengahan 1990-an ini dilatar belakangi oleh berbagai pandangan. F. Penutup pengkajian cerpen melalui analisis wacana dapat memberikan pemahaman yang utuh. Berdasarkan hasil analisis kewacanaan, cerpen Ibu terbukti memiliki kohesi gramatikal dan leksikal yang lengkap. Dari segi praktik wacananya, cerpen ini mengangkat tema utama bahwa kepatuhan kepada ibu akan membawa kebahagiaan. Selain itu, analisis konteks sosial budaya menunjukkan bahwa cerpen ini merekam fenomena pergeseran peran perempuan Indonesia yang kini lebih setara. Sementara peran urusan rumah tangganya kini tergantikan oleh kehadiran pramuisma. Bab 3. Pendidikan bela negara dalam Satripama analisis wacana dengan pendekatan kritik holistika. Latar belakang gejala separatisme di awal milenium ketiga membuat kesadaran bela negara dan cinta tanah air menjadi sangat penting. Namun, pendidikan di Indonesia dikritik karena hanya fokus pada hafalan kognitif. Untuk mengatasinya, nilai cinta tanah air bisa digali dari leluhur, salah satunya melalui teks Satripama Street. Kendalanya, anak muda sekarang sulit memahaminya karena Street ditulis dalam bahasa Jawa Ragam Sastra dan berbentuk tembang. Oleh karena itu, perlu analisis ilmiah agar isinya dapat dipahami. B. Pembahasan teoretik 1. Esensi wacana A. Bentuk, yakni satuan lingual yang lebih luas daripada kalimat. Makna, satuan lingual itu mengandung pesan atau isi yang lengkap. Fungsi, satuan lingual itu berfungsi di dalam komunikasi, tidak terbatas pada bahwa bahasa lisan atau tulisan, tidak terlepas dari faktor sosial dan psikologi. Jadi, wacana adalah satuan lingual yang lebih luas daripada kalimat. Secara hierarki, dalam gramatikal merupakan bentuk tertinggi. Kedua, pengertian analisis mikro dan makro struktural kajian. Wacana akan didekati dan dianalisis melalui dua arah, yakni dari teks itu sendiri dengan pendekatan mikrostruktural dan dari luar teks dengan pendekatan makrostruktural. Analisis mikrostruktural memandang wacana dari dua aspek, yakni aspek bentuk atau aspek gramatikal dan aspek makna atau aspek leksikal. Aspek gramatikal menekankan pada kohesi formal berupa pengacuan, penyulihan, pelepasan, dan perangkaian. Sedangkan aspek makna menekankan pada koherensi dengan peranti pengulangan, repetisi, padan kata sinonim, sanding kata kolokasi, hubungan atas bawah hiponimi, lawan kata antonimi, dan kesepadanan ekuivalensi. Ketiga, sekilas lahirnya pendekatan kritik seni holistik. Pendekatan kritik holistik merupakan aplikasi dari teori kritik seni holistik yang akhir-akhir ini berkembang untuk penelitian ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya. Walaupun sebenarnya sangat dekat dengan istilah analisis mikro dan makrostruktural. Menurut Osborne dalam Sutopo 1995, kritik seni holistik muncul sebagai reaksi terjadinya benturan antara berbagai aliran kritik seni mengenai sumber nilai yang paling penting untuk menentukan kualitas karya seni. Pendekatan kritik holistik dapat dipandang sebagai penggabungan ketiganya, yakni karya seni dianalisis berdasarkan tiga komponen. A. Pencipta sebagai komponen genetik mengakomodasi kelompok pertama, faktor genetik dan historis penciptaan. B. Karya seni sebagai komponen objektif mengakomodasi kelompok kedua, objek formal karya seni itu sendiri. C. Penghayatan sebagai komponen afektif mengakomodasi kelompok ketiga, reaksi psikologis dan sosiologis. C. Hasil analisis wacana dengan pendekatan kritik holistik. 1. Komponen genetik Mangkunegara keempat bukan sekadar penulis, tapi ia dibesarkan oleh keturunan pejuang di Keraton Mangkunegaran. Kakek nenek moyangnya adalah Pangeran Sambernyawa. Karena latar belakang militer atau keprajuritan, wajar jika karya Satripama sangat kental dengan nilai-nilai keprajawiraan dan bela negara. Kedua, komponen objektif karya Satripama. Karya Street dibedah isi dan aturan bahasanya. Kajian stilistika. Street memakai aturan tembang dan hanggula, tiap bait harus 10 baris, dan huruf vokal di akhir kalimat sudah ditentukan rumusnya seperti 10 hi, 10 h, 8 ne, dst. Tembang ini dipilih karena karakternya manis dan cocok untuk menasihati. Isi Street menceritakan keteladanan 3 tokoh wayang. A. Patiswanda umpan 1-2, mengabdi total pada raja dengan guna pintar, kaya bisa memberi kekayaan, dan purun berani mati. B. Kumbakarna umpan 3-4, raksasa yang rela mati bukan untuk membela kakaknya yang jahat Rahwana, tapi untuk membela tanah tumpah darahnya. C. Adipati Karna atau Surya Putra umpan 5-6, rela membela kerajaan Astina dalam perang Baratayuda sebagai bentuk kesetiaan dan balas budi kepada raja yang sudah membesarkannya. Analisis mikrostruktural. 1. Kohesi gramatikala pengacuan kataforis, yakni unsur yang mengacu pada anteseden di sebelah kanan. Misalnya, pada Yogyani Rakang para prajurit, sebaiknya para prajurit itu. Panambang ira dalam bahasa Jawa merupakan akhiran pengacu pronomina orang ketiga tunggal, nya, atau jamak. Mereka, pengacuan anaforis, yakni unsur yang mengacu pada anteseden di sebelah kiri atau yang mendahuluinya, ditemukan pada lelabuhanipun pengabdiannya. Di sini Panambang ipun merupakan pengacuan pronomina orang ketiga yang mengacu pada Patiswanda. Pengacuan demonstratif. Waktu pada Kadiamuni Keretain seperti dahulu ceritanya. Tempat
Pada Sastra Bahu Imaispati, pengacuan komparatif ditemukan Kadia Muni Keratain. Kaya Sayakini pun seperti yang sebenarnya. B. Penyulihan-penyulihan berfungsi sebagai peranti dinamisasi wacana. Dengan membuat variasi bentuk lain dari unsur yang telah disebut sebelumnya, akan membuat tulisan tidak monoton yang dapat berakibat menjemukan pembaca. Contoh, Yogiani Rakam para prajurit, sebaiknya para prajurit diganti pada lamun bisa sami anulada jika dapat meneladani. Kata sami menggantikan frasa para prajurit. C. Pelesapan-pelesapan dalam teori wacana umum berguna untuk mengejar kepraktisan dan efisiensi komunikasi dengan tetap menjaga kepaduan wacana dalam stilistika tembang macapat. Pelesapan amat penting untuk memenuhi kriteria guru wilangan dan berfungsi untuk menimbulkan pengimajian. Contoh, pelesapan pada street akan tampak jelas jika diambil sampel larik-larik yang diparafrasekan. Misalnya, Yogiani Rakam kanggo para prajurit lamun pada bisa sami anuladat konjungsi. Salah satu peranti kohesi gramatikal yang lazim digunakan dalam wacana adalah konjungsi, yang berfungsi untuk menghubungkan unsur-unsur wacana. Konjungsi syarat terdapat pada lamun bisa sami anulada, artinya jika konjungsi antar paragraf ditemukan antara baiti dan dua, yakni pada lir labuhan triprakawis dalam bahasa Indonesia. Kata lir dalam konteks ini dapat disejajarkan dengan kata adapun. Konjungsi konsesif ditemukan pada tur ikuanadiu, padahal ia berwujud raksasa. Konjungsi aditif lan dalam bahasa Indonesia disejajarkan dengan konjungsi dan. Konjungsi tujuan terdapat pada kumbakana kinen mangsa jurit. Kata kinen ini dapat disejajarkan dengan kata supaya agar. Konjungsi sebab akibat ditemukan pada marma wajib binudia, maka wajib diteladani. Permutasi-permutasi adalah perpindahan urutan atau proses perubahan deret unsur kalimat. Dalam street fenomena permutasi ini lebih cenderung untuk mengejar nilai estetis tembang, terutama untuk menaati ketentuan guru lagu dan guru wilangan. Contoh, permutasi antara lain ditemukan pada Purune sampun tetela maunya sudah jelas. Mestinya secara gramatikal larik itu berbunyi sampun tetela Purune. Sudah jelas maunya. D. Simpulan hasil akhir penelitian membuktikan bahwa Serat Tripama memiliki tingkat kepaduan bahasa yang sangat luar biasa. Pengarangnya sangat jenius dalam memanfaatkan variasi kata ganti, kata sambung, hingga teknik terbalik demi menghasilkan kalimat tembang macapat yang indah tanpa merusak aturan bakunya. Teks ini menyimpan nilai bela negara dan kesetiaan yang sangat tinggi, sehingga sangat penting untuk terus diajarkan dan dikaji agar maknanya bisa tetap hidup dan dipahami oleh generasi muda Indonesia. Terima kasih. Silahkan kritik dan saran.